pelajaran yang bisa dibagikan pada kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama serta Pak Sero. Bapak Agus Edi dari Semarang. Terima kasih Pak. Pak Agus, bagus sekali untuk peran Pak Agus sebagai pengajar bahasa Indonesia keilmuan profesi. Pak Agus, sekecil apapun kita punya peran yang sangat penting di dalam menyiapkan lulusan. Saya melihat posisi Bapak Ibu atau menjadi... Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Saya. Ya, halo. Percaya, tanya. Karena ini mungkin mengaduk kedua percaya. Halo, kalau begini tenang ya. Putus-putus, Pak. Salah satu, saya ketiga anak saya. Halo, kalau begini enggak? Enggak Pak, jelas Pak. Berarti salah satu saja kalau begitu. Oke. Terima kasih. Baik Pak Agus. Untuk Bapak Ibu yang menjadi pengajar BIK atau BIP, ini juga punya peran yang sangat penting. Yang pertama Pak Agus, Bapak mengajar BIP atau BIK ini bisa memberikan bekal pada mereka untuk memiliki kompetensi di dalam menguasai bahasa ilmiah minimal salah satu. Dan ini akan bisa dimanfaatkan oleh mereka yang nanti manfaatnya itu bisa dalam bentuk penulisan skripsi, tugas-tugas mata kuliah itu adalah manfaat langsung. Jadi itu adalah manfaat yang diperoleh oleh anak-anak ketika mereka. Jadi ini manfaat. Menurut saya itu manfaat. Itu bukan hanya hasil, itu manfaat langsung. Ketika mereka bisa memanfaatkan bagaimana mereka bisa menulis skripsi, mereka bisa menulis tugas mata kuliah, bisa menulis artikel yang akhirnya dimuat di jurnal dengan tampilan bahasa yang bagus, itu adalah manfaat, itu adalah outcome yang menurut saya itu sudah bagian dari implementasi Merdeka Belajar. Jadi itu bagian dari implementasi Merdeka Belajar. Jadi anak-anak sudah mendapatkan manfaat langsung dari pendidikan bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Ibu lewat mata kuliah BIK atau mata kuliah BIP. Itu salah satu. Nah, salah yang lain Bapak Ibu, ini juga bisa akan memunculkan pada mereka untuk menjadi lebih mencintai bahasa Indonesia. Jadi mereka akhirnya terlatih untuk terus menampilkan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Suaranya terputus, Pak. Iya, putus-putus ya. Putus ya di saya, sebelumnya ya. Oh, sudah putus nih, Pak.
Ini apa? Sinyalnya dapat. Oke. Baik. Jadi Pak Agus, kalau menurut saya, jadi anak-anak yang belajar bahasa Indonesia keilmuan atau bahasa Indonesia profesi, mereka juga misalnya mereka akhirnya terbiasa untuk menampilkan bahasa Indonesia mereka yang bagus, baik tulisan maupun tulis, itu adalah aspek manfaat, bukan hanya kemampuan. Jadi itu adalah manfaat yang dipetik oleh anak dalam dari mata kuliah BIP atau BIP. Jadi itu sudah otentik sebenarnya. Sudah otentik. Jadi anak-anak tidak hanya belajar bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka berbicara, tetapi dalam prakteknya mereka sudah bisa memanfaatkan itu sehingga tampil lebih intelektual, lebih akademis. Itu adalah hasil yang dipetik atau manfaat yang dipetik anak itu dari mereka belajar mata kuliah BIK atau BIP. Sisi lain juga munculnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dan cinta pada budaya Indonesia. Ini adalah juga bagian dari outcome yang diperoleh dari mata kuliah ini. Menurut saya begitu. Jadi Bapak Ibu yang mengajar BIK juga punya peran yang penting menurut saya di dalam menyiapkan anak-anak menjadi seorang sarjana lulusan perguruan tinggi yang memang baik. Itu barangkali bagus jawaban saya. Jadi tidak perlu mengajarkan mereka berwirausaha, begitu Pak? Saya kira kalau berwirausaha itu bukan bidang garapannya BIK Pak, tapi itu mata kuliah bidang studi lain Pak. Iya Pak, makanya itu saya tanyakan, ya Pak. Itu makanya saya tanyakan. Kalau saya kan misalnya dosen nyambi wirausaha, begitu Pak, apakah itu di mata mahasiswa itu etis Pak, seperti itu Pak? Ya. Iya Pak. Sangat etis menurut saya. Bagus. Tidak apa-apa ya Pak ya. Tidak ada kesan wah ini dosen kok nyambi-nyambi jualan misalnya begitu Pak. Itu hanya pikiran saya saja sih Pak, pikiran saya. Walaupun saya tidak pernah ini apa namanya memikirkan hal itu, tapi apakah tidak ada pemikiran semacam itu? Wah, kok malah jualan misalnya begitu Pak, takutnya kalau di kelas seperti ini. Dosen kami malah sekarang kami siapkan untuk menjadi wirausaha. Ya, walaupun di luar bidang yang diampu ya Pak. Ya sudah Pak Rukan, terima kasih atas penjelasannya. Sekian Pak pertanyaan dari saya, sudah jelas Pak, terima kasih. Monggo dilanjut, selamat malam Pak. Iya, sama-sama. Berikut dari Bu Nike Agustin. Yang pertama tentang langkah kurikulum. Bu Agustin, tadi contoh sudah saya sampaikan. Untuk menyusun kurikulum Bu, langkah pertama itu kita harus melakukan evaluasi dulu pada guru kita yang sedang kita pakai. Oh, nun sewu suaranya putus-putus. Bu Agustin, langkah pertama itu kita harus melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang kita pakai. Jadi kita juga perlu menjaring masukan dari berbagai pihak.
Yang pertama dari lulusan, kemudian juga dari pengguna lulusan kita, dosen kita, dan juga kita perlu minta masukan dari para mahasiswa. Artinya apa? Kita perlu tahu dulu sebenarnya kebutuhan mereka itu sudah terwadai dalam kurikulum yang sedang kita pakai atau belum. Nah, itu akan kita padu. Dari hasil penilaian kita terhadap kurikulum yang sudah kita pakai, dengan masukan dari berbagai pihak, ini akan kita pakai sebagai dasar untuk nyusun kurikulum baru atau memperbaiki kurikulum yang sedang kita pakai. Nah, setelah kurikulum ini kita susun, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan uji, namanya uji publik. Jadi kurikulum ini kita uji lagi. Kita uji pada siapa? Pada pihak-pihak tadi. Kita uji dosen kita minta untuk mengujinya, kemudian pakar, kemudian juga pengguna lulusan, alumni, kita minta untuk menguji, menilai apakah memang kurikulum yang sudah kita susun dengan memasukkan atau memanfaatkan hasil-hasil masukan dari mereka ini sudah cocok atau belum, sesuai kebutuhan lapangan atau belum. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, kurikulum hasil uji ini nanti kita revisi, itulah yang kita pakai. Uji publik kadang-kadang bisa beberapa kali, ya, bisa beberapa kali. Tapi paling tidak 1 kali uji publik ini sudah cukup bagus dari berbagai pihak. Ini akan menghasilkan kurikulum yang memiliki keselarasan atau kesesuaian dengan kebutuhan pengguna lulusan, kebutuhan alumni, kebutuhan mahasiswa, dan juga kebutuhan dosen. Nah, kurikulum yang sudah seperti ini, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang nanti ketika mereka lulus, keberterimaan mereka itu di masyarakat akan tinggi. Karena mereka sudah dibekali dengan sejumlah kompetensi yang memang diperlukan oleh masyarakat. Itu Bu Agustin. Iya, Pak. Yang kedua, yang dari kesehatan, untuk, Pak J. Iya. Ini saya punya cerita. Kebetulan putranya teman itu kan juga di kesehatan. Itu anak ini memang punya kompetensi di bidang TIK. Nah, sekarang dia itu melihat bahwa sebenarnya layanan kesehatan itu kan tidak cukup, hanya dokter buka praktek, kemudian anak-anak datang atau pasien datang. Nah, ini dia mengembangkan sebuah program yang itu akan bisa membuat pasien itu melakukan layanan mandiri. Ini sekarang membuat bingung dokter-dokter di mana itu UNER ya, dan dokter Sutomo Surabaya. Jadi ini putranya teman ini sekarang membuat bingung di sana. Ini sekarang diminta oleh dosennya mengajukan penelitian skala besar, lolos. Jadi di skala ini kelihatannya akan diundang oleh Departemen Kesehatan. Jadi anak ini akan diundang oleh Departemen Kesehatan. Mengapa? Karena dia menciptakan sebuah program untuk membuat layanan mandiri. Ini kan bisa mengancam para dokter ini kan, dan juga Bang. Nah ini ternyata tidak demikian. Jadi ini akan bisa memaksimalkan peran dari para dokter atau para pelaku kesehatan ini. Jadi ini bagus, nanti lebih terstandar. Jadi layanan kesehatan dari para dokter ini akan lebih terstandar dengan program yang dikembangkan oleh mahasiswa ini. Itu salah satu contoh barangkali ya Bu Nike, salah satu contoh bahwa anak-anak itu bisa diarahkan ke sana. Memang sekarang ini mau tidak mau anak-anak memang harus diarahkan menguasai teknologi informasi di dalam mengembangkan kompetensinya di bidang kesehatan. Itu kalau bisa mereka mengintegrasikan teknologi informasi itu
di dalam kompetensi mereka di bidang kesehatan, insya Allah akan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Itu barangkali Bu, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Mungkin akan bisa dikembangkan bentuk-bentuk wirausaha lainnya. Oke, sangat jelas Pak. Terima kasih informasinya. Oke, sami-sami. Monggo, kalau ada pertanyaan lain, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Dr. Rekan. Mungkin selanjutnya ini Bapak Andri Pitoyo bisa langsung masuk saja, bisa? Iya, terima kasih Pak Moderator. Ya, silakan Bapak. Atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak saya Pak Dr. Rehan. Pertanyaan saya, apakah setiap mata kuliah yang tersusun dan terkemas dalam kurikulum kami, kurikulum Merdeka Belajar, harus berbasis outcome yang pertama? Lalu dengan mata kuliah teori, itu bagaimana outcome-nya, Bapak? Kemudian yang kedua, ketika kami harus mengemas mata kuliah yang ada di Merdeka Belajar dengan basis outcome, kendalanya adalah sumber daya mahasiswa kami. Maaf, ini kami ada di perguruan tinggi swasta dengan sumber daya mahasiswa, inputnya mohon maaf di bawah standar. Kami pacu dengan Persneling 4 pun kami masih terengah-engah untuk bisa ke sana, sehingga kami kesulitan memacunya ini Bapak. Yang kedua terkendala dengan kontribusi lembaga kami, beberapa mata kuliah yang kami kemas, outcome-nya adalah mahasiswa bisa memproduk karya, kemudian di HKI-kan, karena dengan HKI barangkali nanti akan melatih mereka untuk berkarya secara orisinil, tetapi terbentur masalah finansial karena rata-rata HKI misalnya satu HKI 200.000, mahasiswa kami SDM-nya juga rendah, kemudian dari aspek ekonomi, sosial ekonomi juga tidak begitu bagus. Jadi ini kami kebingungan ini solusinya seperti apa ini Pak Rehan. Jadi untuk sementara dua pertanyaan ini mohon responnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dulu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bu Linda. Ini pertanyaannya berkaitan dengan penanganan outcome dan output. Bagaimana jika dosen mengajar mata pada bisa on dan output? Dalam hal ini dosen harus expert pada bidang mata kuliah. Kemudian pertanyaan kedua, dengan untuk mengetahui